2 hari di sini akan melanjutkan kegiatan kita, yaitu pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau disingkat PKKMB. Kenapa kita ngambil PKKMB? Karena ini adalah sudah style atau model dari Dikti atau dari Kopertis, bahwa kalau orientasi mahasiswa baru itu ada namanya yaitu PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah, acara PKKMB ini sudah kita laksanakan selama sehari di kampus Jemur Sari, ya, Akademi Pariwisata Majapahit. Kemudian kita lanjutkan ke PPLH ini dengan acara outbound dan inaugurasi. Kawan-kawan dari Akpar Mojopahit. Ya, kebetulan untuk hari ini kita kegiatannya outbound. Jadi banyak di dalam kegiatan hari ini yang akan memberikan satu tantangan berkaitan dengan bagaimana karakter personal, tim atau dalam grup besar. Jadi kalau sore ini kita ada beberapa rotasi game. Yang pertama tadi disaksikan di lapangan bagaimana satu motivasi mulai dari yel kelompok. Samurai siap. Serang kanan. Serang kanan. Serang kiri. Serang kiri. Arigato. 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 Samurai siap. Samurai siap. Serang kanan. Serang kanan. Arigato. Arigato. Serang kiri. Serang kiri. Hara kiri. Hara kiri. Hara kiri. Bagaimana satu kreativitas dibangun di sana, satu ide, kemudian bagaimana dari personal mulai mengenal teman yang lain, membangun keakraban, sehingga muncul satu tujuan yang sama. Itu menjadi jargon tim. Itu yang kemudian tadi sempat dilanjutkan dengan permainan berikutnya adalah blind walk, berjalan dalam gelap, atau biasanya ada yang menyebut sixth sense, indera keenam. Kemudian dilanjutkan tadi ada yang satu permainan, mereka dikasih borgol, pura-pura di borgol menggunakan tali, jadi misteri borgol. Itu mereka berpasangan saling melepaskan. Ini dalam organisasi pasti muncul problem solving, satu masalah pasti ada, tidak ada organisasi yang tidak ada itu. Rasanya ya itu bumbunya tidak enak gitu. Tapi bagaimana mereka menyelesaikan? Ada dua tahap. Yang pertama mereka
bermain borgol dengan berpasangan hanya 2 orang. Agak gampang karena kesalahan pasti kalau tidak di dia pasti di saya. Itu ketika hanya berhadapan 2 orang. Tuh. Ya, kemudian dalam permainan yang berkelompok tadi, mereka diborgol dengan satu tim yang sebenarnya kita memberikan satu kunci. Jadi yang diikat itu atau yang disimpul itu hanya 1 orang dari 10 sampai 12 orang dalam satu tim. Tetapi mereka tidak sadar bahwa simpul itu hanya diikatkan pada 1 orang. Itu tipuan strategi kami untuk sebenarnya menarik bahwa setiap permasalahan itu kita harus cari akar masalahnya. Tidak semuanya dilepas. Sehingga sekali dilepas tadi orang yang troublemakernya itu pasti semua selesai. Ketika salah simpul berarti semakin menambah simpul. Sama ketika kita berinteraksi, salah tuding, salah orang, masalahnya nggak akan selesai, tetapi akan menambah simpulnya, menambah masalahnya. Kemudian ada satu permainan tongkat berduri. Jadi satu tongkat dikasih ranjau, mereka masukkan hula hoop dengan melingkar berbagi peran. Aturannya adalah mereka harus memegang pada ujung tali. Satu kesabaran dibutuhkan dimanapun. Kemudian yang kedua, komando dari seorang leader walaupun tadi dipilih yang informal itu sangat penting. Betapa sulitnya tadi ketika misalnya ada yang mereka tidak kenal sama yang lain, tarik atas tas siapa, turun siapa naik, itu tidak jelas. Jadi koordinasi bagi peran harus jelas diberikan kepada siapa, panggil namanya, harus angkat, harus tarik, naik, turun dan seterusnya. Dilanjutkan, tadi ada satu permainan mereka harus membawa gelas yang ditaruh di atas kain. Semua peserta memegang ujung kain. Nah, mereka menyelamatkan air dalam gelas itu atau save water. Dalam permainan ini kita ingin mengajak bahwa mereka dalam satu organisasi harus selalu mengingat benang merahnya, visi misinya apa. Gelas itu harus diselamatkan. Makanya mereka konsentrasi di situ. Komandonya juga harus jelas, pasangannya harus jelas, kiri kanan harus orang yang seimbang. Kalau tadi ada beberapa yang cewek di kiri, kemudian yang di kanan juga cowok semua, akhirnya saling tarik, tidak seimbang. Itu kemudian kodenya juga jelas, memberikan arahan, instruksinya juga harus jelas bahwa siapa yang harus turun, siapa yang harus maju, berhenti dan seterusnya. Itu. Jadi kalau enggak, gelasnya tadi ada yang tumpah karena tanpa sadar, kamu pegang tapi tangannya sendiri dilepas. Itu yang tadi ada beberapa di dalam permainan ini. Terkadang sebuah divisi di dalam organisasi kadang sering mengingatkan yang lain tapi lupa bahwa dirinya juga harus konsentrasi dan dia harus pegang dan menjaga amanat itu. Konsentrasi, fokus pada visi misi. Itu. Kemudian dilanjutkan permainan yang jauh di bawah sana. Ada flying fox. Flying fox jelas ini satu tantangan yang tidak biasa. Biasanya mereka sebenarnya perlu motivasi dari teman. Pengambilan keputusan. Ketika kita memilih dalam kehidupan, dalam organisasi ini atau apa gitu ya, mereka sudah memilih yang berarti siap dengan segala risikonya. Tidak ada di dunia ini yang tidak berisiko. Orang lahir juga berisiko kan gitu. Itu satu tantangannya adalah tadi mereka sudah naik meluncur. Tetapi motivasi tim itu yang penting karena tadi kita bawa bahwa dalam permainan ini masih dalam teamwork, bagaimana motivasi teman, memberikan semangat, orang yang tidak berani dikasih semangat, akhirnya semuanya bisa meluncur. Itu terus tadi baru setelah flying fox mereka nyebrang, ada satu titian tali Elvis dance seperti joget-joget di atas air. Ada sebagian yang mereka akhirnya terjatuh, tapi sebagian besar mereka berhasil semuanya dengan satu strategi yang beda-beda. Mereka ada yang jalannya ke depan, ada yang minggir, miring dan sebagainya. Itu kemudian waktu sangat menentukan. Jadi mereka dikasih waktu rata-rata 1 menit. Itu ada yang ternyata lebih 1,5, ada yang sampai 2 menit dan seterusnya. Itu satu strategi. Kemudian jangan pernah menyepelekan hal kecil. Kalau tadi yang lain ada yang menganggap, wah cuman gitu, gampang gitu ya. Ternyata ketika mereka sembrono, yang jatuh itu yang sembrono. Seperti itu. Itu di dalam, jadi mereka menyeberang. Sukses untuk semuanya. 3. We have a team. We have a Kawi. Tim Kawi. Tim Kawi. Tim juara. Tim Kawi juaranya.
salah satu 2 orang dari sini, 1 cowok 1 cewek untuk maju ke depan ya. Dengan api unggun ini artinya apa? Kita sebagai tim leader itu harus menyatu ya, harus dibakar semuanya. Artinya apa? Kalau dibakar berarti apa? Semua yang kita pimpin, semua yang menjadi tadi yang saya mangkel, tadi saya yang emosi, semua larut dalam api. Oke ya. Jadi 2 orang tolong maju, salah 1 cowok, 1 cewek. Pak Paul tunjuk sudah. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air. Pada Dewi pujaanku Hendriana, kutuliskan surat ini hanya pada dirimu seorang, karena aku tak ingin seorang pun mengganggu kita berdua. Dirimu yang bagaikan Dewi Cinta selalu menemani mimpiku saat aku mulai terlelap dalam tidurku. Perlukah diriku untuk memperindah dirimu, Pak Sang Pangeran, memakaikan sepatu kaca di kaki Cinderella? Semua itu kembali pada kita. Biarlah masa depan yang menjadi jawabannya. Sukai seorang pemburu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tadi sudah sedikit pemanasan. Satu hal penting kalau tadi pagi, pelemasan karena mengurangi risiko cedera kaki, tangan dan sebagainya. Dalam perjalanan ke hutan berikutnya, 2 tim ini akan menjadi tim yang selalu bersaing, bukan jadi satu tim. Nanti ada beberapa rintangan yang harus diselesaikan. Siapakah di antara 2 ini yang paling hebat? Itu kemudian nanti ada satu game terakhir, 2 ini akan menjadi satu. Permainannya apa? Nanti di dalam perjalanan. Ingat, kalau ada tim yang biasanya jalan cepat, ada teman Anda yang jalannya tidak cepat. Bagaimana Anda tetap selamat sampai tujuan? 1, 2, 3. Welcome to the jungle.
ada tiket perjalanan ke Eropa selama 1 tahun. Ya, sedikit lagi. Ayo dikejar. Ayo semua. Yo ayo. Ini dia bolong kan? Bolong Ayo semangat yang mana? Pelan. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Selamat siang, ini kita lagi udah selesai acara outbound untuk hari kedua. Di mana acara outbound ini yang pertama ini adalah salah satu rangkaian kerja dari Senat untuk anak ospek tahun bulan Juli 2016. Nah, pertama itu mereka ospek di Graha dan habis itu mereka ospeknya outbound seperti ini. Itu kita bagi 2 hari. Kita menginap di daerah Trawas, Mojokerto di PPLH. Kedepannya sih kita akan sebisa mungkin membuat seperti ini lagi supaya kita bisa melatih kekompakan para mahasiswa untuk kedepannya. Jadi nggak cuma kita kenal antara mahasiswa di Graha saja, tapi kita kenal dengan mahasiswa yang di Kaliwaron juga dan di Batu. Jadi semuanya berkumpul menjadi satu dan saling mengenal. Jadi nggak ada perbedaan di antara kita. Ya, dari keseluruhan kegiatan ini. Jadi kalau tantangan fisik, kemudian kalau tadi dilanjutkan dengan beberapa yang mereka harus saling bekerja sama. Jadi semoga nanti ketika balik dari PPLH, teman-teman dari Akpar Mojopahit ini bisa lebih solid, kemudian lebih berani untuk mengambil sebuah tantangan, lebih kreatif, dan yang jelas bahwa ketika tadi mereka bermain dengan enjoy, balik ke dalam dunia mereka, belajar dengan enjoy, sukses, semuanya bisa tercapai. Itu. Terima kasih. Selamat sore. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pihak BPLH dan juga dari Senat dan juga BEM sama dosen-dosen yang sudah menemani kita selama 2 hari. Kesan dan pesannya, ya acaranya asik, seru, outboundnya oke. Basa-basa. Untuk pesan-pesannya untuk siswa-siswa Kristar Jemur Sari semoga bisa lebih bersatu lagi, bisa lebih kompak lagi, makin maju lagi. Terima kasih. Mungkin untuk teman-teman semuanya, baik teman-teman dari Batu, dari Kaliwaron, dari Jemur, apalagi kalau ada sesuatu yang mungkin yang ingin kalian sharing dengan kita, jangan sungkan-sungkan ya, bisa melalui apapun ya, bisa face to face, bisa by phone dan sebagainya. Dan kita akan memberikan informasi yang sebanyak-banyak kepada